Oke guys, welcome back to my channel bersama gua Niko Andro Julio. Oke, di video gua kali ini seperti judul ya, gua akan mereview motor gua yang udah lama ini ya. Dan seperti request yang ini nih. Nah, banyaknya sekali yang request tentang alarm dan juga modifikasi lainnya. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja satu persatu kita akan bahas itemnya. Check it out. Oke, di item yang pertama gua ada plat nomor. Mungkin terlihatnya plat nomor ini seperti plat nomor biasa ya. Jadi intinya nggak ada yang beda. Namun di sini gua di sini memakai plat ya, karena nah ini bisa dilihat platnya. Nah ya, ini plat anti karat ya. Itu kalau nggak salah namanya itu Gavalum ya. Kalau salah mungkin bisa perbaiki di komentar ya. Jadi fungsinya ini supaya si plat nomor ini, nah kayak ditonjok-tonjok gini, ini nggak akan melengkung gitu men. Jadi kelihatan rapih lah, dan posisinya juga jadi lebih kuat posisinya, jadi lebih enak aja posisinya seperti itu. Jadi gue tambahin plat supaya plat nomornya itu jadi tambah kuat. Ya oke. Item yang kedua yaitu ini ya, winglet. Winglet ini gue udah lama banget ya pakai, sekitar ya pas beli motor ini aja ya, sekitar tahun 2017-an, jadi udah lama juga. Mekanismenya ini cuman masukin ke sini doang nih. Nah ini ya, nah direkatkan ke sini, cuman dimasukin doang, dipasin. Lalu di sini juga kita pakai 3M ya. Double tip yang kuat itu supaya buat ngerekatin biar anti goncangan. Nah kayak gini nih, ini kuat tuh ya. Nah bisa dilihat, nah ini itu ya 3M-nya terlihat. Jadi kesannya itu menambah sportnya motor Matic kalian gitu ya. Sebenarnya ini universal, dan tapi ini dikhususkan untuk Beat, tepatnya Beat FI ya, tahun 2017 itu bisa, 2018 juga bisa, tapi kalau Beat yang baru gue kurang tahu tuh. Yang jelas ini nanti gue akan link deskripsinya gue akan ditaruh di deskripsi ya. Oke, item yang ketiga ini ada ini ya, apa namanya, jalu depan. Ini bisa dicopot juga kayak gini, jadi gampang sekali. Jadi kalau misalkan kalian pas nyuci ya sekalian dibuka gini aja gitu, jadi gampang. Jadi kalau misalkan kalian lagi pengen pakai jalunya tinggal dipasang lagi. Jadi pemakaiannya sangat mudah, dan juga belinya juga banyak ya. Jadi ada di online shop juga banyak. Jadi kalian cuman buka ininya, as rodanya, nanti kalian masukin monelnya, lalu ininya bagian terakhir dipasangnya seperti itu. Jadi mudah. Lanjut di item yang keempat ada ini ya, koper kaliper, pelindung koper kaliper. Nah ini kalipernya. Jadi gue waktu itu sempat crash, jadi yang ininya yang kena gitu. Untuk melindungi ini ya, sebelumnya dari ini juga sih kena, tapi ini pun fungsinya untuk melindungi si koper kaliper rem kalian supaya nggak lecet atau mungkin rusak bahkan. Jadi dan posisinya menambah cantik motor kalian juga sih kalau menurut gue gitu. Jadi pemasangannya pun sangat gampang. Jadi nanti di sini kalian tinggal buka bautnya, diganti pakai baut bawaan si aksesorisnya, lalu dipasang, udah beres. Oke, di item yang kelima ini ada bracket selang untuk rem depan ya. Jadi sebenarnya sih ini fungsinya sama aja ya dengan bracket originalnya, juga nggak ngaruh. Cuman
buat variasi supaya motor kalian lebih tampil menarik aja. Dan gue juga waktu itu pas beli ini posisinya ya biar nyeragamin sama cover kalipernya juga gitu, warnanya silver juga kayak gitu. Nanti kalau kalian mau beli, linknya gue udah cantumin semua item yang gue review hari ini di bawah. Item yang keenam ini ada ini ya. Ada tutup pentil juga ya, kalian siapa tahu butuh tutup pentil juga. Dan di sini juga gue tutup pentilnya model roket, ini murah banget lah, nanti gue kirim juga link pembeliannya di deskripsi. Ya ini pemasangannya kalian juga tahu lah, tinggal cabut buka ya udah beres, tempelin gitu. Jadi supaya nambah variasi di motor kalian aja kayak gitu. Item yang ketujuh ini ada ini juga ya, ada handle rem kiri kanan jelasnya ya, pastinya ya. Jadi handle rem ini juga fungsinya selain ya buat rem ya, itu juga bisa untuk diatur ya jarak jauh dekatnya untuk rem nih. Jadi kayak gini ya, kalau ini lebih dekat posisinya kita untuk remnya. Kalau misalkan kita tarik ke sini, ini semakin jauh tuh ya jarak antara handle dengan pegangan dengan handle-nya itu ya jauh gitu. Kalau misalkan kita pengen dekat, selannya tinggal rubah ke sini. Dan yang ininya pun sama ya, sebelah kanannya pun sama, fungsinya seperti itu. Jadi ya lebih membuat nyaman aja kalau menurut gua sih gitu untuk berkendaranya. Item yang ke-8 ada tutup rem ya. Tutup rem ini sebenarnya sih variasi doang ya. Jadi kalian sih ini dalamnya sih terserah ya, mau diisi sirup, mau diisi apapun bebas, karena nggak sampai sini ya. Kebetulan ini gue waktu itu isi cairan yang kental, jadi orang-orang juga pasti mengira bahwa ini adalah minyak rem. Padahal ini bukan minyak rem, jadi dia kayak yang tembus tapi posisinya dia nggak tembus. Jadi ini udah misah dengan minyak rem yang asli yang di bawah sini gitu. Ini cuman buat lebih membuat tampilan motor kalian lebih keren aja, seperti itu. Oke, ini item yang ke-9. Ini ada spion tomoknya. Ini gue udah lama banget pakainya. Pertama gue beli ini langsung gue ganti pakai spion tomok. Dan videonya juga ada di video pertama gue banget itu, waktu bikin YouTube itu ada ini spion tomok. Ya fungsinya ya ini ya, biar membuat tampilan kalian keren. Terus ada yang bilang juga, bang ini kalau yang sebelah kanannya gimana? Nah sebelah kanannya itu gua akalin pakai ganjalan lagi baut ya, jadi supaya setara dengan yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri itu kan biasanya tinggi ya, kalau yang kanan itu pendek. Nah kalau misalkan kalian nggak pakai ganjalan lagi, itu bakalan nggak seimbang dengan tingginya, jadi malah jelek gitu. Jadi pakai ring dan juga pakai baut supaya dia lebih tinggi. Ini juga kebetulan warnanya warna biru. Dan ini awet banget loh untuk sekelas aksesoris. Ya ini cuman agak, ya karena udah lama ya posisinya, jadi agak ke gold-goldan gitu ya, karena mungkin kehujanan dan kepanasan juga. Tapi posisi untuk kacanya dan lain sebagainya masih aman, masih bagus. Oke, untuk item yang ke-10 ini ada ProGuard ya, untuk pelindung handle-nya dan juga pelindung body juga kalau menurut gua. Karena gua pernah crash waktu itu, ini juga baru gua ganti karena posisinya kemarin itu warnanya hitam ya. Di video gua sebelumnya itu warnanya hitam, gua ganti lagi warna silver karena waktu kemarin itu sempat crash dan ya ininya ya gompel-gompel gitu. Gua nggak enak aja liatnya, ini gua ganti dengan mereknya sama MSX, tapi ini warnanya warna gold
gitu. Cara pemasangannya juga sama, gampang lah, tinggal masukin bautnya doang. Nanti dikasih ring ya untuk penahan supaya, nah ini kayak gas ini kan takutnya dia nggak balik lagi, jadi lebih safety lah gitu posisinya. Karena gue udah pernah coba ini handle ini, dan gue waktu itu sempat pakai crash juga. Jadi yang kena ini ininya doang, ini gompel parah ya posisinya. Tapi untuk body itu, nah ini masih mulus. Jadi ini kalau menurut gue worth it lah untuk dipakai di motor kalian. Lanjut ke item yang ke-11 ya. Ini posisinya sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini berguna banget. Harganya sih nggak terlalu mahal juga gitu. Tapi setelah gua jarak jauh ya, kayak dipakai dari Jakarta, Bandung, Majalengka, Kuningan, ini posisinya sangat membantu sekali gitu untuk menyamankan apa ya bahasanya, buat kita lebih nyaman untuk berkendara gitu. Jadi nggak terlalu pegal juga, karena kan kalau misalkan kita pakai yang ini posisi tangan kita itu nggak terlalu narik harus gini gitu. Jadi dengan gini aja kita udah posisinya udah otomatis jalan, karena posisinya ini kan terdorong gitu ya. Jadi lebih nyaman lah untuk kita berkendaranya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that. Yang ke-12 ini ada visor originalnya ya. Sebenarnya waktu itu ada tempelannya, cuman gua cabut ya, kurang bagus juga. Ini visornya ya kayak gini nih. Jadi supaya dari depan itu kelihatan banget perbedaannya. Mungkin kalau misalkan dari depan sini ini nggak terlalu terlihat ya, tapi terlihat juga ya, jadi lebih tinggi gitu. Tapi kalau dari sini, kalau menurut gua sih itu keren banget gitu tuh ya. Jadi ininya tertutup. Biasanya kan kalau misalkan original itu cuma sampai sini ya. Tapi kalau misalkan ada visornya, itu visor tambahan, ini jadi lebih membuat tampilan motor kalian itu lebih elegan. Nah, cara pemasangannya juga nggak pakai baut, nggak pakai bolongan, nggak pakai apa. Ini cuman pakai 3M doang. Tempelin di sini. Kalian tempelin sesuai dengan keinginan kalian. Jadi gampang, dan juga ya tampil lebih beda aja dibandingkan yang lain. Item yang ke-13 ya, ini ada gantungan barang ya. Ini gantungan barangnya juga modelnya bagus ya, posisinya. Jadi dia ini ya bisa dilipat juga ya. Selain warna hitam, gue seneng banget warna hitam. Jadi lebih praktis. Jadi kalian kalau misalkan lagi nggak bawa barang ya gini ya, kalian bawa barang ya tinggal diginiin. Tapi kalau misalkan kalian pun bawa barang, jadi lebih terkunci gitu posisinya. Jadi lebih mempercantik gantungan barang kalian gitu. Lanjut, item yang ke-14 itu ada karpet ya. Nah, ini sebenarnya bukan originalnya. Kalau originalnya kalau nggak salah bordes ya modelnya. Ini karet biasa, dan ini juga gue lem pakai 3M juga ya posisinya. Jadi nggak main baut-bautan juga, jadi tinggal tempel-tempel doang, udah beres ya. Jadi mudah, dan tampilannya juga jadi nah ya lebih bagus ya. Ini kenapa posisinya udah agak menguning, karena posisinya udah lama. Tapi kalau misalkan kalian beli baru, itu posisinya masih bagus lah. Tapi kalau menurut gue juga ini masih bagus, dan posisinya makin mempercantik motor kalian juga. Lanjut ke item yang ke-15, ada posisinya ini ya, untuk pelindung ESP atau CVT ya, saringan ya. Nah, ini posisinya lebih mempercantik juga motor kalian. Ini posisinya sama juga, cuman ditempelin 3M doang. Ini kuat. Nah, ini agak lecet-lecet karena ya bekas crash juga. Nah, ini posisinya kayak gini. Ini original dari Honda-nya ya. Waktu itu gue beli juga sama kayak visor.
Ya pokoknya gitu ya. Jadi makin membuat motor kalian lebih keren lah. Item yang ke-16 ada ini nih ya, pelindung bautnya. Sebenarnya harusnya beli banyak kok waktu itu, cuman ini doang yang lindungin buat bagian ininya doang. Jadi supaya lebih ada kayak kesan listnya juga, dan gue juga kebetulan belinya warna abu. Jadi silver ya, sorry. Jadi nah tampilan dari jauh itu ya lebih keren aja gitu ya. Lebih bagus aja kalau menurut gua gitu. Oke, item yang ke-17 ini ada pelindung CVT. Nah, ini baru pelindung CVT ya. Ini dulunya sebenarnya ada warnanya, cuman gua cabut jadi supaya lebih warnanya kayak silver semua. Dan ini juga pemasangannya gampang. Ini nanti dikasih baut panjang. Jadi baut yang CVT yang ujung ini kalian ganti pakai baut yang panjang bawaan dari koper CVT-nya ini, pelindung CVT-nya ini. Jadi nah ini kalau kalian crash juga posisinya, ini yang kena duluan ini ya amit-amit juga ya, siapa yang mau crash. Jadi posisinya dilindungin sama kaliper ini ya, bukan kaliper, pelindung koper CVT ini. Dan selain itu posisinya tuh ya jadi lebih bagus saja, ada variasinya. Lanjut ke item yang 18, ini ada souffler ya, atau pelindung knalpot ya. Ini pernah crash, jadi ya kayak gini nih ya. Nah ini crashnya itu hampir berbarengan dengan gantinya handle rem itu ya, jalur stang itu. Nah posisinya kenapa gak gua ganti, kalau menurut gua sih masih bisa dipakai ya. Jadi ini gua pakai. Jadi ini juga sama posisinya, original dari Honda-nya sendiri. Ini juga buat mempercantik knalpot kalian aja sih posisinya. Fungsinya yang nggak ada, cuman nutupin knalpot kalian aja. Karena kalau dibilang pelindung juga buktinya kan pecah juga. Ya udah kayak gitu ya, posisinya buat mempercantik motor kalian aja. Lanjut ke item yang ke-19, ini ada ini ya, muffler fan atau listnya kipas pendingin ya. Jadi fungsinya juga sama, kalau menurut gue sih nggak ada, cuman buat membuat motor kalian lebih keren aja posisinya. Jadi ya selain itu ya udah nggak ada lagi gitu. Dan ini juga sama ya, ini ya, dan visor juga tadi pelindung ESP itu original aksesoris dari Beat itu sendiri. Jadi gue beli, akhirnya gue tempelin, jadi buat mempercantik motor gue. Dan mungkin kalian juga kalau misalkan mau ya, linknya ada di bawah. Lanjut, item yang ke-20 ada shotbreaker ya. Mungkin kalian kalau misalkan sepintas, bang, apa bedanya shotbreaker Beat yang ini dengan Beat yang original? Sebenarnya ini bukan shotbreaker Beat ya. Ini adalah shotbreaker dari Vario 150. Kenapa gue ganti Vario 150? Karena posisinya bisa kalian lihat, nah ini lebih tinggi ya. Jadi si ininya biasanya kan kita lihat si karpet ini tuh nempel ya ke bawah kalau misalkan pakai yang original. Ini kalau misalkan gue pakai yang Vario, ini posisinya lebih naik. Nah, kenapa gue pakai juga supaya si shotbreaker yang asli itu awet pasti ya. Nah, tapi bukan masalah itunya, tapi dari sisi kenyamanannya. Jadi kalau yang original kalau menurut gua agak keras ya, apalagi untuk berboncengan jadi kurang enak gitu berkendaranya. Tapi kalau misalkan setelah gua ganti pakai
shortbreakernya punya Vario, ini posisinya jadi lebih empuk dan lebih enak untuk dikendarai. Jadi kena lubang atau gimana, posisinya masih stabil dan masih enak gitu. Per baliknya itu empuk. Jadi akhirnya gue putuskan gue ganti pakai Vario 150. Ya mungkin kalau kalian misalkan mau coba juga boleh. Kalian coba dan rasakan bedanya. Kalau dibilang beda pasti beda. Kalau dibilang nyaman ya pasti nyaman. Dan gue nggak pakai aksesoris karena posisinya ini shortbreaker ya. Jadi gue nggak terlalu berani. Kecuali mungkin gue gantinya Ohlin. Tapi Ohlin itu berapa kali lipatnya dari harga motornya. Jadi nggak mungkin kan. Jadi akhirnya gue pakai shortbreaker pakai Vario 150. Lanjut ke item yang 21, gua di sini memakai ini ya untuk menyalakan mematikan lampu. Sebenarnya bukan item ya kalau zaman dulu. Tapi karena berhubung sekarang udah nggak boleh dimatiin lampunya, jadi akhirnya dihilangkan saklar itu. Makanya gua akhirnya pakai. Nah, ini kalau misalkan kita klik ke sini, ini posisinya mati. Tuh, ya. Jadi lebih mengefisienkan lampu kalian juga, karena kalau nggak pakai yang kayak gini, gue dulu pengalaman pas pada saat touring ini, nah ini kan nyala terus tuh posisinya, nggak mati-mati. Jadi nanti kasihan reflektor sebelah sininya, dan lampunya sih udah jelas pasti akan pecah. Nah ketika pecah itu takutnya itu masuk ke reflektornya ini nih, yang bagian putih-putihnya ini. Jadi nanti akhirnya kalian ganti baru ya sangat disayangkan juga gitu. Lanjut di item yang ke-22, ya lampunya sendiri ya. Tuh ya, lampunya itu warnanya itu putih LED. Ya mungkin kalau di Beat di tahun ini itu udah LED ya. Kalau gua waktu itu belinya di tahun 2017 ini masih kuning. Dan gua ganti pakai lampu Philips ya. Posisinya jadi lebih terang gitu. Jadi nah itu ya bisa dilihat, jadi kayak LED pabrikan gitu. Di item gue yang ke-23 masih sama dengan lampu ya, yaitu lampu senjanya. Ini gue pakai lampu kedip ya. Jadi ya ini bisa kalian lihat tuh ya. Nggak sepintas sih nggak kelihatan ya, tapi posisinya jadi lebih bagus aja kalau menurut gue, dan nggak terlalu alay juga sih kalau menurut gue ya. Jadi karena warnanya putih jadi nggak terlalu rame lah. Jadi lebih simple dan lebih elegan. Lanjut di item ke-23 masih nggak jauh dari lampu, yaitu di lampu sen. Yaitu gue menggunakan lampu hazard. Nah, bisa dilihat. Nah ini juga gue ganti flashernya jadi lebih cepat ya. Tapi nggak terlalu cepat banget, gue settingnya sengaja supaya tetap lebih kelihatan hazardnya. Nah ini tampak depannya, lalu ini tampak belakangnya sama ya. Nah mekanisme pemakaian hazardnya pun simple. Jadi kalau kalian mau matiin tinggal pencet yang ini aja, lampu sen biasa. Nah ini akan mati. Nah kalau misalkan pengen ngesen biasa, ya udah sen satu kali aja kayak gini. Ini sen biasa tuh. Tapi kalau misalkan kita pengen lampunya lampu hazard, ini sen ke kiri lalu ke kanan, maka akan menjadi lampu hazard. Ini worth it sih kalau menurut gua, kalau buat kalian yang senang touring jadi lebih bagus ya. Oke, lanjut ke item yang ke-25, sekaligus menjadi item yang terakhir dari motor ini, dan juga item yang paling ikonik
item yang paling legenda dan juga item yang membuat motor ini waktu itu sempat viral ya, dan menanyakan, bang ini bang gimana. Yang jelas gue nggak bisa masangnya, jadi kalian nanti bisa pasang di bengkel-bengkel terdekat. Gue kasih tahu aja link pembelian alarmnya ada di sini. Nah, ini dia alarmnya, alarm CR7 Bohatem. Nah, ini sebenarnya ada dua ya si remote-nya ini. Yang pertama ini, terus lalu yang kedua ada ini alarmnya. Nah, gue nggak pernah pakai yang tadi karena posisinya udah lecet-lecet juga. Jadi gue pakainya yang ini dan juga lebih elegan ya, kayak karena bisa dibuka ditutup kayak mobil gitulah posisinya. Nah, lalu di sini ada 4 ya, ada 4 tuh. Ada tombol buka, kunci, petir untuk menyalakan, dan ini ada tombol untuk mencari keberadaan motor kita di mana. Kadang kan kita kalau kayak ke mall atau ke tempat keramaian motornya hampir mirip, kan kita susah nyarinya ya. Tapi kalau misalkan ada alarm ini, kita bisa dengan menggunakan tombol yang sebelah sini nih ya, tombol sirine. Nah, jadi oke, kita ulas juga ya dari semua tombol ini. Tombol yang pertama dulu yaitu tombol kunci. Di sini juga ada 2 modelnya. Yang pertama ada gini ya, posisinya ini modenya bip. Jadi dia itu posisinya terkunci tapi tidak bersuara, cuman hanya tit. Nanti kita dengarkan, nah contohnya nih kayak gini. Ini kita itu sebagai maling, contohnya maling ya, anggap kalian itu maling, misalkan maling motor sendiri ya. Nah, ini kunci T ya. Nah, ini kita masukkan dulu si kunci T-nya ini. Ini anggap kunci T. Nah, ini juga udah nyala kan. Nah, ini kita starter itu nggak bisa. Jadi posisinya benar-benar nggak bisa, nggak bisa dicuri gitu, karena ini udah di alarm kan, kayak gitu. Nah, lanjut di mode yang kedua, ada yang namanya kita matiin dulu ya alarmnya. Nah, ini juga matiin alarmnya juga ada 2 modenya, nanti gue jelasin juga. Nah, ini mode berisik. Nah, kayak gini. Ini udah dikunci. Nah, kita coba lagi, tapi ini pasti berisik banget ya. Jadi kondisinya kayak gini nih. Ya, kita ini sebagai maling, kita masukkan pelan-pelan misalkan si kuncinya ini. Nah, itu udah posisinya udah berisik ya. Nah, gue matiin lagi karena ini posisinya berisik banget. Jadi, ya udah terus aja bakalan kayak gitu. Nah, oke ya, kita coba lagi di mode yang berisik. Nah, ini kita kunci. Nah, ini posisinya kita kembali menjadi seorang maling ya, maling motor. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini anggap aja kunci T. Nah, ini kan berisik dan ini nggak bisa di starter ya. Jadi posisinya tuh mau dibalikin lagi nggak bisa. Ini harus dimatiinnya pakai melalui ini alarm ini. Jadi matiin nyalainnya pakai alarm ini. Nah, kalau mode nyalain matiin alarmnya yang kedua ini ya, di logo yang buka ini juga ada 2. Kalau misalkan matiin standar, posisinya nggak berisik, kita cukup tekan. Jadi posisinya dia terbuka tapi tanpa ada suara, hanya kedipan saja ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen bersuara, itu kalian cukup tekan aja sekali. Nah, kayak gini tuh, itu kenceng seperti itu. Nah, lanjut di tombol yang ketiga, yaitu ada untuk menstarterkan motor ini tanpa menggunakan kunci. Nah, ini logonya logo yang ini nih ya, logo petir ini untuk menyalakannya. Kita coba ya. Nah, klik 2 kali, maka motor kalian akan hidup sendiri. Ini benar-benar hidup sendiri ya. Nah, bisa dilihat tuh ya, ini nggak ngaruh, kuncinya juga nggak ada, kuncinya ada di sini, tapi ini motor bisa nyala ya. Kita coba gas. Nah, ini benar-benar bisa nyala tanpa menggunakan kunci.
Jadi kalau kalian yang posisinya, kita matikan dulu ya. Nah, jadi posisi kalian kalau misalkan lagi di kosan yang gabut, posisi dari atas gitu ya, misalkan dari sini males ke bawah untuk nyalain, itu kalian cukup pakai standar 2 kayak gini ya. Kalau standar 1 nggak mungkin ya, kalau misalkan Matic itu kan standar 1 pasti mati. Standar 2 kayak gini, kalian udah angetinnya tinggal cara pencet 2 kali yang ini tuh kayak gini. Nah nanti bang gimana cara matiinnya? Ya tetap yang ini juga sama kayak matiin alarm. Tuh mati lagi, udah. Jadi lebih praktis, lebih simple, dan juga lebih keren ya, karena posisinya motor kalian jadi bisa hidup sendiri. Nah lanjut di item yang terakhir, yang logo yang terakhir atau tombol yang terakhir, ada tombol sirine. Nah tombol sirine ini sebenarnya sama kayak alarm tadi ya. Kalau misalkan kita posisinya nyari motor nggak ketemu-temu, di mana motor gitu ya. Nah ini posisinya kalau misalkan kita klik sekali, itu posisinya berisiknya sama kayak kita tadi masang alarm. Contoh ya, kita klik sekali. Nah cara matiinnya sama yang ini juga. Itu kalau misalkan kita modenya cuman tekan sekali. Tapi kalau ditekan lama, nah ini modenya udah kayak suara burung gitu, kayak gitu ya. Jadi modenya itu ada 2 ya, semuanya juga kecuali yang ini ya. Kalau yang ini hanya 1, tekan 2 kali dia bakalan nyala sendiri kayak gitu ya. Jadi cukup paham mungkin ya penjelasan dari video gua kali ini tentang alarm ini, dan juga item-item dari semua item yang terpasang di motor Honda Beat yang gua. Mungkin next gua akan review motor-motor gua yang lainnya juga, dan juga motor-motor yang keren lainnya. Nah oke guys, mungkin cukup sekian review gua kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Kalau lebih ingat balikin gua, karena itu punya gua. Jangan lupa kalian selalu menggunakan masker ketika terpaksa untuk keluar rumah ya, dan jagalah kesehatan. Jangan lupa minum vitamin, dan juga biasakan untuk berolahraga. Gua Niko Andro Julio, see you the next video. Ciao ciao.